Saya katakan begini bahwa kalau ada salah satu partai yang memaksakan calon wakil presiden, baik itu Nasdem, Demokrat maupun PKS, untuk kadernya menjadi calon presiden, pasti koalisi akan bubar. Karena tidak mungkin ada dua calon presiden. Itu poinnya di situ. Kapan dan di mana nih informasi kalau kami ngotot mengajukan calon presiden atau bahkan calon wakil presiden ya Mas Ahaye? Karena sampai dengan saat ini kami masih terus komunikasi dengan teman-teman Nasdem, teman-teman PKS ya terkait dengan koalisi perubahan. Kita pendetailkan semua hal ya. Saya sampaikan kami masih fokus bagaimana menyusun formula kemenangan. Karena bagaimanapun kebersamaan ini adalah kebersamaan tiga partai yang punya prinsip yang sama. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ali ya, bahwa kita berdasarkan pada equal partnership. Sangat terkait dengan posisi cawapres yang diperebutkan oleh Demokrat dan PKS ya. Kita tahu persis dua partai ini sangat berharap betul bahwa kader terbaik mereka, AHY ataupun AHR, akan dipinang oleh Anies, yang diberikan mandat oleh Nasdem untuk memilih siapa yang akan mendampingi di 2024. Koalisi perubahan Anies Baswedan terancam bubar jalan. Betul. Aku sebagai masyarakat biasa ada dua pertanyaan, Bang. Apa tuh? Pertama, kapan jalannya? Dan kedua, kenapa bubar? Belum jalan udah bubar. Kita karena nggak tahu, Bang. Ini sama kayak tipe-tipe cowok kalau datang curhat ke temannya dia bilang, aku habis putus. Tanya sama temennya, kapan jadiannya? Belum. Oh, baru PDKT. Baru PDKT. Oh, udah putus, bukan putus. Emang nggak ditolak aja itu berarti. Ditolak aja. Kabar koalisi trio Nasdem, PKS, dan Demokrat seperti hilang ditelan sumur resapan. Tidak ada berita positif yang menyiratkan harapan koalisi yang katanya ingin mengusung perubahan bagi negeri ini. Nasdem tampak masih asik mengawal safari politik Anies ke sejumlah daerah. Usai Nasdem, kini Demokrat khawatir koalisi pro Anies bubar. Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024 mendatang. Partai Demokrat khawatir koalisi pro Anies Baswedan bubar. Kekhawatiran Partai Demokrat itu muncul lantaran adanya perdebatan mengenai sosok cawapres pendamping Anies. Sebelum Demokrat, Nasdem lebih dulu khawatir koalisi pro Anies yang disebut sebagai koalisi perubahan itu akan bubar jika antar parpol koalisi saling mementingkan ego. Ali menuturkan koalisi perubahan harus memiliki pemahaman yang sama. Untuk itu, kata Ali, segala keputusan termasuk penentuan cawapres harus dibicarakan bersama-sama. Ali menyampaikan masing-masing partai koalisi perubahan mengajukan cawapres kecuali Nasdem. Ali mengatakan yang terpenting sosok yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres 2024 nantinya bisa mendongkrak suara yang tak cuma pemilih Anies. Dia menilai harapan Demokrat sah-sah saja ingin AHY menjadi cawapres Anies. Menurutnya hal itu masih terlalu prematur. Lebih lanjut, Ali tidak mau dalam koalisi perubahan terjadi penguncian hanya karena memaksakan kehendak. Dia memastikan apabila ada penguncian terhadap cawapres Anies, koalisi perubahan bisa saja bubar. Nasdem bicara kriteria cawapres Anies. Ahmad Ali kemudian sempat bicara soal pertemuan para elit Demokrat yang membicarakan cawapres dari bakal capres Nasdem, Anies Baswedan. Ahmad Ali menekankan pihaknya menghendaki cawapres Anies merupakan sosok yang berpengalaman di pemerintahan. Ali mengatakan Nasdem tak mengedepankan soal figur dalam menentukan cawapres Anies. Namun menurutnya penentuan sosok cawapres harus fokus pada kriterianya. Lebih lanjut, Ali menyinggung soal kriteria cawapres Anies harus berpengalaman di pemerintahan. Dia tidak berharap sosok cawapres Anies harus belajar dulu saat terpilih menjadi pemimpin nasional. Demokrat khawatir koalisi pro Anies bubar. Melalui unggahan di Twitternya @JohnsonJLSP Selasa 17 Januari 2023, Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun meminta Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menahan diri saat bicara soal bakal capres untuk mendampingi Anies Baswedan. Dia mengatakan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS bisa bubar jika Ali tak hati-hati. Johnson mengatakan sudah ada tim dari ketiga partai itu untuk membahas urusan capres dan cawapres. Dia mengatakan pihak yang punya ide soal cawapres untuk Anies bisa menyampaikannya ke tim tersebut. Johnson berharap koalisi perubahan tertib. Johnson mengatakan tidak boleh ada yang merasa paling mendominasi di dalam koalisi. PKS minta Demokrat tak baper.
Juru bicara PKSM Khalid merespons Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sintindaon yang menilai koalisi bisa bubar jika ada yang mendominasi. Khalid mengatakan dalam koalisi tidak boleh baper. Khalid mengatakan dalam koalisi harus saling membangun semangat. Dia menilai koalisi dibentuk untuk berjuang bersama. Lebih lanjut, Khalid mengaku optimistis dengan rencana koalisi perubahan. Menurutnya saat ini koalisi perubahan hanya tinggal satu langkah lagi. Apresiasi penangkapan NMB, milenial Aceh desak KPK tuntaskan penyelidikan Formula E. Sejumlah massa mengatasnamakan milenial Aceh anti korupsi mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB pada Rabu tanggal 11 Januari 2022 lalu. Dalam rekaman video yang beredar, massa juga menyampaikan dukungan kepada KPK untuk menuntaskan penyelidikan dugaan korupsi Formula E Jakarta dan kasus korupsi lainnya terutama di Aceh. Bentuk dukungan tersebut mereka lakukan dalam bentuk penyampaian orasi di Desa Seunebok, Punti, Kecamatan Manyak Payet, Kabupaten Aceh Tamiang pada Selasa 17 Januari 2023. Koordinator Milenial Aceh Anti Korupsi Abdul Latif mengatakan aksi tersebut digelar untuk memberikan dukungan kepada KPK agar tetap konsisten memberantas korupsi. Ia melihat selama dipimpin Firly Bahuri, KPK ternyata masih bertaji melawan koruptor, termasuk koruptor kelas. Sebagaimana diketahui dalam penanganan kasus NMB, KPK tak kehilangan akal dalam membekuk terduga kasus korupsi yang kerap mangkir setiap dipanggil ke Gedung Merah Putih ini. Meski sempat kesulitan untuk memboyong orang nomor 1 Papua itu, namun akhirnya berhasil ditangkap lewat kejelian dan pengalaman KPK dalam menangani kasus-kasus besar korupsi. Pada kesempatan tersebut, anak-anak muda itu juga menyampaikan dukungannya kepada KPK agar terus menunjukkan tajinya dalam memberantas korupsi seperti penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E Jakarta, di mana KPK juga mendapat tantangan dengan tudingan politisasi terhadap Anies Baswedan. Abdul meminta KPK tidak surut dalam membongkar kasus korupsi. Usai bertemu Luhut di London, Surya Paloh kumpulkan semua legislator Nasdem. Setelah kembali ke Indonesia dari London, Inggris, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengumpulkan anggota fraksi Nasdem di DPR RI. Beberapa hal disampaikan khususnya soal dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo. Pertemuan itu dilangsungkan di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin 16 Januari 2023. Dalam pertemuan itu hadir Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, Ketua Fraksi Nasdem Robert Rowe, Sekretaris Fraksi San Mustafa, dan anggota DPR lainnya. Ketua Bidang Media dan Komunikasi DPP Partai Nasdem, Charles Maiksyansyah, menyebut pertemuan itu adalah pertemuan rutin setiap tahun. Beberapa hal dibahas dalam pertemuan tersebut. Diakui Charles, politik tanah air terus berkembang, karena itu membutuhkan komunikasi yang baik antara DPP dan fraksi Nasdem agar seirama. Selain itu, anggota Komisi 11 DPR itu mengungkapkan berbagai pesan Surya Paloh kepada seluruh anggota fraksi Nasdem. Salah satu yang sangat penting adalah tetap mendukung penuh pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Berbagai program kerja pemerintah Jokowi yang baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat harus terus didukung oleh fraksi Nasdem. Surya Paloh menurut Charles berpesan agar fraksi Nasdem memperjuangkan sistem pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka karena lebih demokratis dan berkeadilan bagi rakyat.